Coba buka Instagram lu. Ketik Bali, apa yang lu lihat? Kayak di surga kan, sawah hijau, infinity pool, dan janji ketenangan jiwa. Itu cuma ilusi, hanya filter. Realitanya, Bali sedang sekarat. Pulau ini ibarat supermodel yang kena kanker stadium 4. Tapi masih dipaksa pakai makeup tebal buat melayani turis. Kita sedang melihat pesta kanibal properti terbesar di Indonesia, di mana tanah darah daging orang Bali dijual per meter demi cuan instan yang, jujur aja, ini sangat ironis. Mari kita bicara data, bukan perasaan. Setiap tahun, Bali kehilangan sekitar 1.000 hektar lahan sawah. Itu setara luas 1.400 lapangan bola yang hilang setiap tahun. Kenapa ini masalah? Karena sawah di Bali bukan cuma tempat nanam padi, bos. Itu bagian dari subak sistem irigasi UNESCO yang umurnya 1.000 tahun. Bayangkan subak itu kayak pembuluh darah di tubuh manusia. Kalau satu pembuluh lu sumbat pakai fila beton, darahnya, airnya nggak ngalir ke bawah. Sawah dihilir mati. Petani di bawah tercekik. Ini namanya efek domino. Satu petani jual tanah di hulu buat bikin villa. 10 petani di hilir kehilangan air. Akhirnya, mereka terpaksa jual tanah juga. Sistematis. Kejam. Pertanyaannya, kenapa dijual? Apa orang Bali nggak sayang tanah leluhur? Jangan naif. Ini soal perut dan survival. Sektor pertanian, itu miskin. Gabah murah, pupuk mahal. Tiba-tiba, datang investor, bawa koper isi miliaran. Pak, tanah bapak, saya tawar 3 miliar per aro. Siapa yang gak goyah? Ini ibarat lu lagi puasa 3 hari, terus disodorin pizza hangat di depan muka. Dan di sini lucunya, aturannya ada jalur hijau, ada LSD lahan sawah, dilindungi. Tapi, di lapangan, uang pelicin itu tajamnya ngalahin keris pusaka, bro. Izin bisa diatur, AMDAL bisa dikondisikan. Banyak tanah yang statusnya pertanian, tiba-tiba tumbuh jadi guest house, 4 lantai. Pajaknya, seringkali nggak masuk ke negara. Tapi masuk lewat skema nomini, pinjam nama warga lokal yang abu-abu. Pemerintah daerah, dilema. Mereka butuh pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan restoran. Jadi, secara nggak sadar, mereka kecanduan alih fungsi lahan ini. Negara jadi seperti preman pasar yang nagih jatah ke pedagang ilegal. Tahu salah, tapi butuh duitnya. Oke, lu dapat duitnya. Lu dapat vilanya. Terus, apa harganya? Air. Bali sedang krisis air bersih. Hotel bintang 5 itu nyedot air tanah ribuan liter per hari buat ngisi bathtub dan kolam renang bule. Sementara warga lokal, sumurnya mulai asin karena intrusi air laut. Tanah Bali itu karst, berpori. Kalau lu tutup permukaannya pakai beton, air hujan gak nyerap. Banjir di musim hujan, kering kerontang di musim kemarau. Dan yang paling ngeri, kematian budaya. Bali dijual karena budayanya, tapi alih fungsi lahan ini membunuh wadah budaya itu sendiri. Pura kejepit di antara beach club. Upacara melasti harus permisi sama turis yang lagi berjemur. Ini ironi tragis. Kita membunuh angsa bertelur emas buat bikin sop angsa. Kenyang sekarang, lapar selamanya. Kalau tren ini lanjut terus sampai 2030, Bali bukan lagi the island of God. Bali akan jadi kota metropolitan sesak dengan tempelan ornamen pura. Sawah cuma jadi dongeng atau artefak di museum. Warga lokal tergeser ke pinggiran, jadi penonton di tanah sendiri. Tanah ini sedang bertransformasi dari ruang hidup menjadi komoditas dagang. Pertanyaannya buat kita, dan buat para pemangku kebijakan yang tanda tangannya mahal itu, apakah kita rela Bali cuma jadi kenangan di kartu pos? Karena kalau tanah habis, dewanya pun mungkin pindah.